wabarakatuh. Selamat petang warganet seluruh Nusantara, khususnya di Kabupaten Bekasi. Saat ini tim awak media podcast berada di ruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak dan Khalid Qadatullah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang. Izin ini Pak Ketua, di tengah kesibukan aktivitas Ketua pada hari ini, yaitu di hari Kamis tanggal 30 di akhir bulan Juni ini ya, menuju ke bulan Juli. Izin sebelumnya Pak Ketua, kita di sini mau ngobras. Apa itu ngobras? Ngobrol santai nih. Ketua jangan terlalu tegang nih ya. Santai nih Ketua ya, kalau ngobras ya. Kami ingin dengan satu tema, solusi Bekasi Membangun. Ya. Artinya solusi Bekasi Membangun yang kami tanggap ya, ketika memang ketua kunjungan ketua dimanapun ada, kan? Karena Bekasi ini potensi, keheterogenean Bekasi dengan berbagai potensi Bekasi, dengan berbagai persoalan Bekasi. Nah tentunya ini kan menjadi PR besar, gitu kan. Kalau lihat dari potensi, potensi kaya Bekasi, bahkan nomor 3 pendapatan kabupaten se-Indonesia. Tetapi permasalahannya juga kan akan menjadi suatu pekerjaan yang betul-betul sangat serius dan orang yang mampu, yang bisa membangun Bekasi. Nah, baik ya Pak Ketua, izin. Ini kita dari awak media ingin tahu nih Ketua tentang kinerja daripada DPRD yang saat ini sedang dilakukan. Yang pertama dengan catatan yang kami simpulkan dan kami catat dalam digital pemberitaan bahwa DPRD telah sukses ya menghantarkan yang dulu menjadi polemik pemberitaan yang ramai tentang Pilwabuk. Tapi ketika memang ketua sudah duduk di DPRD sebagai ketua, alhamdulillah itu bisa terlewati masa-masa polemik dan krisis kepercayaan masyarakat. Apa tanggapan ketua? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir begini, apakah elok ya harus dibahas sementara udah berlalu Bang? Harus dibahas juga. Ya iya betul. Tentunya kan masyarakat ingin tahu nih dengan mungkin penuh lelahnya anggota-anggota DPRD termasuk ketua sebagai saya bisa ditujukan kepada publik, ini kami 50 orang telah berbuat yang terbaik dan menghantarkan apa yang menjadi ketentuan. Ya, bahwasanya pada akhirnya Pak Haji Marzuki alhamdulillah bisa dilantik. Nah, tetapi memang sebelum Pak Haji Marzuki dilantik, di luar dugaan ya Bupati definitif Bapak Haji Eka Supriyatna meninggal. Nah di dalam situasi seperti itulah ya pada akhirnya saya secara pribadi sebagai ketua DPRD, disitulah suatu saat-saat yang paling memusingkan, membingungkan dan menakutkan buat saya. Kenapa? Karena saya harus mengambil suatu posisi yang bagaimana sepeninggal Pak Eka Bupati, ya kan, Sekda belum ada, kepala dinas 11 kosong, belum yang lainnya. Sementara hasil pemilihan wakil bupati berpolemik, kira-kira demikian. Nah, bahkan pada saat saya ngobrol dengan Jawa Barat dan Kemendagri, ya mungkin ini baru terjadi di Indonesia. Ya, wakil bupati tidak ada, sekda tidak ada, 9 kepala dinas kosong, bupatinya meninggal. Bayangkan. Akhirnya saya bisa mengambil sikap bagaimana menempatkan posisi yang tepat agar semua bisa terakomodir, ya. Situasi tidak chaos, tekanan sudah mulai meningkat, ya kan? Tokoh-tokoh yang mempertanyakan ngapain aja DPRD, padahal kita siap maju. Ini resiko daripada satu jabatan. Saya punya tekad. Ya, bicara sama anak istri ya, doain papa, ya, doain biar ibaratnya karena jarang di rumah, ya kan, ngelobi sana sini, akhirnya minta dimengerti, dimaklumi, akhirnya bilang keluarga mendoakan saya melakukan terobosan-terobosan yang pada akhirnya seharusnya ya kan dilantiknya Pak Haji Marzuki itu sebagai wakil bupati. Tapi karena bupatinya definitif, akhirnya jadi PLT wakil bupati, akhirnya jadi PLT Bupati Bekasi. Mungkin itu salah satu ada jalannya.
dan salah satu prestasi. Kalau menurut kami itu prestasi yang cemerlang ya, ketika ini dimotori oleh seorang oleh Beijing. Nah ini kalau menurut kami santai, ini ngobrol santai ya. Oke. Nah, ini salah satu kualitas orang Bekasi. Iya, kena mendadak jadi. Oke. Sorry, Pak Tua. Ini adalah salah satu kualitas orang Bekasi. Nah, karena kenapa? Kalau kembali pada kearifan lokal, gitu. Bekasi ini kan orang-orang yang berpikir cerdas. Baik yang pintar, bahkan ada yang jadi jenderal, ada yang menjadi duta besar, betul nggak? Nah, untuk kabupaten sendiri, gitu, untuk kabupaten sendiri menghadapi nanti 2024 Ada itu 300 miliar akibat adanya pandemi COVID-19. Yang bagaimana merefleksikan terhadap apa yang menjadi penurunan, ya. PAD tadi yang kemudian berbagai sektor bermasalah karena sempat kita bukan hanya sifatnya daerah nasional atau dunia, ya kan, yang sama-sama pernah menjadi terpuruk. Disinilah ya kita berpikir, ya Bekasi memang tertinggal, kalaupun pada akhirnya ingin ada semacam suatu kemajuan, ya siapapun itu pemimpinnya tentu yang mewakili Bekasi. Kalau bicara sejauh mana, ya mungkin saya itu sebagai ketua DPRD kadang-kadang agak dilema juga, Pak. Kenapa saya katakan dilema? Kalau kita kurang rajin, dianggapnya ngapain aja tuh DPRD? Ketuanya nggak ada kerjaan dia baik, kurang cekatan. Kalau kita terlalu gercep, dianggapnya buset, ada apa di balik itu? Wah mungkin mau nyalonkan ini. Nah, anggap aja kalau orang Bekasi bilang, anak muda bilang bocah Bekasi bang, gitu kan? Lah ya udahlah, lu mau pada ngomong apa, yang jelas gua bocah Bekasi, gua sayang Bekasi, akhirnya gua peduli Bekasi. Biarin orang pada ngomong apa, yang jelas sumpah janji jabatan itu melekat dalam diri saya, dalam diri semua anggota DPRD. Maka sudah menjadi kewajiban, ya kita harus penuh tanggung jawab, lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Saya lakukan itu. Saya turun ke grassroots kabupaten kali. Kalau pada akhirnya dengan rajinnya saya membuat kemajuan suatu daerah serta mensejahterakan dan membuahkan hasil yang positif, ya sah-sah aja, biarkan masyarakat yang menilai. Karena gini Bang, hakikat orang berpolitik itu kan sebenarnya mencapai suatu kekuasaan. Pada saat telah mencapai itu tergantung orangnya. Kekuasaannya mau dipergunakan seperti apa? Apa mau dibuat landai-landai saja, cukup puas dengan jabatan itu, tidak ingat jabatan, tidak ingat sumpah janji jabatan, atau memang perlu dengan tanggung jawab? Ada suatu tekad ingin memajukan daerah. BNH telah hari Bekasi memajukan Bekasi. Bohong. Saya pikir kalau saya tidak punya angan-angan ke sana, tetapi dalam hal ini ya segala sesuatunya tergantung daripada rekor partai kami. Kami sebagai kader partai ya di Gerindra ya harus siap menerima konsekuensi. Ketika itu diamanatkan, minimal kita kan sudah mulai berjalan dan bergerak dan memahami persoalan-persoalan yang krusial tentang Bekasi. Gitu. Kalau pada akhirnya kita telah berbuat, kemudian pertimbangan pusat menjadi lain, ya lalu Allah mau bilang apa kita? Harus patuh terhadap kebijakan partai. Yang terpenting adalah Bekasi yang menjadi sirik kan gitu. Kalau tidak diutamakan, mohon maaf, di luar kata ketua mengatakan kemarin, tokoh-tokoh adat, tokoh daerah sangat dihargai, gitu loh. Tapi di kita nih orang Bekasi, tokoh adat Bekasi seperti apa yang ada saat ini? Walaupun miniaturnya kita heterogen. Nah, karena kita itu tanggapan kita sebagai asli putra Bekasi dari Cikarang Selatan untuk kearifan lokal orang Bekasi seperti apa? Yang terakhir menuju ke 2024. waduh, jangan bicara 2024. Jadi begini, kapasitas saya saat ini adalah, maaf ya, yang saya ban sebagai ketua DPRD, saya lebih senang bicara bagaimana sebagai DPRD kayak gitu. Jangan dipancing-pancing 2024. Takut menghangatkan suasana yang pada akhirnya akan mengakibatkan ketidaksimpatikan orang kepada saya. Artinya gini, kearifan lokal adalah sesuatu yang memang patut kita kembangkan. Banyak sekarang, salah satunya kalau di bidang usaha adalah UMKM. Ya, ini perlu. Bagaimana budaya-budaya tradisional kita yang jangan dihilangkan. Kalau seseorang katakanlah pemimpin dari manapun, saya secara pribadi berpikir bahwa sah-sah aja siapapun itu, kalau memang
orang tersebut ya, ada semacam keunggulan, ya, ada suatu kesungguhan, ya kan, ada suatu kemauan, bahkan ada suatu talenta kelebihan yang luar biasa. Kenapa tidak? Penting hidupnya selama satu periode misalkan 5 tahun, tekadnya mendharma baktikan untuk Bekasi sepenuhnya. Saya dukung. Berarti ada jiwa patriotismenya. Ada jiwa patriotisme walaupun tidak dilihatkan di Bekasi. Di Bekasi. Tapi kalau kemudian ada sosok-sosok putra Bekasi yang banyak ragam, banyak pilihan, ada kelebihan, ada kekurangan, saya pikir ya kenapa tidak? Kan gitu kan, sosok ya generasi muda yang peduli terhadap Bekasi, siapapun itu. Jadi kalau bicara udah bocah Bekasi, nanti apa mengarahnya ke saya terus, kesannya saya lagi ya saya bilang sejujurnya saya katakan bohong kalau saya tidak punya keinginan. Betul. Saya bilang saya munafik kalau saya tidak mengatakan ada keinginan. Tetapi lagi-lagi biarkan pusat yang akan menentukan lewat rekom dari Partai Gerindra. Ya, kesimpulannya adalah putra daerah ataupun bukan, kalaupun ada kemauan yang sama, gercep orang Bekasi bilang, ya artinya apa? Satu demi untuk apa? Ini pun masih banyak persoalan-persoalan Bekasi. Baik itu, iya baik itu. Kayaknya ya, Bang B, obrolan semakin panas nih kayaknya nih ya. Kayaknya sih, kayaknya mah bagaimana putra asli Bekasi ini, kayaknya mau maju nih. Ngomong gini. Baik. Tapi kalau bicara ke sana sebenarnya masih terlalu dini banyak. Ya, artinya saya tidak ingin kinerja saya yang pada akhirnya selalu memang jujur aja. Kadang-kadang harus bawa juga. Udahlah Bang, naik kemana gitu kan. Nah, artinya ya itu menjadi suatu dasar pemikiran, biarkan publik yang menilai. Itu aja. Kembali sekarang kepada tentang Bekasi lagi. Isu-isu yang hangat dan beredar di saat ini, ya mungkin salah satunya tentang aspek-aspek lingkungan gitu kan, aspek-aspek lingkungan sosial, ekonomi gitu kan. Nah, baru saja beredar bahwa di kita ini kan banyak juga nih yang namanya isu hangat ya tentang sampah gitu. Sampah yang dibuang ke laut gitu kan. Itu kan juga itu bang tua. Nah, terus juga tentang pencemaran lingkungan yang sampai ya kali juga kan nggak pernah ini sebenarnya apa sistemnya atau apanya gitu kan. Terus peran antara eksekutif dan legislatif ini seperti apa nih kan begini kan. Nah itu izin kita kembali ke ini ya. Persoalan ini Bang, memang begini ya, supaya Abang menjadi memahami persoalan-persoalan kebebasan itu diantaranya adalah saya katakanlah kami DPRD sudah 3 tahun dan sampai saat ini kurang lebih ya menjabat hampir 3 tahun. Dalam tenggang waktu hampir 3 tahun ini, maka bayangkan kepemimpinan di eksekutif sudah 5 kali Pak terjadi pergantian. Rekor muri. Dari sepeninggal almarhum Pak Eka, kemudian di masa PLH Pak Herman Hanafi, kemudian Pak Haji Dani Ramdan, kemudian Pak Haji Ahmad Marjuki, balik lagi ke Haji Dani Ramdan. Berarti kan 5 kali. 5 kali betul. Sekarang dengan persoalan demikian, bagaimana kinerja kepala dinas juga bisa dikatakan maksimal? Kan setiap pergantian pemimpin itu aura positif di mata kepala dinas tertentu ya, betul. Bisa juga negatif, artinya dianggap dekat atau tidak, dianggap sejalan atau tidak, gua kepake atau tidak, itu kan wajar manusiawi, betul. Sehingga kadang-kadang ada yang memang, wah ini mah aku malah bupatinya, ini asik orang gua, ingin gua mendorong dia biar harum, gua maksimal. Secara otomatis perhatian kami legislatif menjadi lebih pada eksekutif. Nah, perhatian yang lebih ini pada akhirnya apa? Sebenarnya menginginkan adanya suatu kondisivitas dan memaksimalkan dalam suatu pekerjaan kepada setiap SKPD. Ya. Nah, disinilah bagaimana tentang sampah ya. Muncul sampah dibuang ke laut dari kali apa? Ya kan? Nah, ini. Nah, di daerah Muara Gembong di sana ya ini perlu suatu penanganan. Kita komunikasi ada di berita, tolong. Oh iya Pak, Pak Pedi juga sudah dengan gercepnya mengambil suatu langkah begini-begini. Ya tolong dengan nyata. Oke. Bagaimana juga di daerah kawasan industri yang adanya limbah membuang ke
ke kali ya kan, yang pada akhirnya menjadi terkontaminasi, menjadi hitam, gatal dan lain sebagainya. Ya kan, muncul itu, tolong semua beri duit, jadi perhatian. Baik. Nah ini nanti dulu, ini satu persoalan yang harus kita katakanlah telaah satu persatu, menjadi suatu PR buat siapapun yang berkuasa. Nah, kalau saat ini Pak PJ, saya katakan walaupun Bapak sebagai PJ, SK-nya sementara ya 1 tahun, karena 2024 nanti kan 2 tahun, dimungkinkan untuk 2 kali, tetapi dalam SK-nya per 1 tahun. Saya pikir Pak Ayo maksimalkan apa yang diperlukan Bapak untuk memaksimalkan kinerja SKPD setiap dinas. Perlu dorongan apa dari DPR? Karena itu menjadi ranah ya eksekutif, tetapi kami legislatif peduli. Makanya kami berharap ya, pada saat hubungan kami yang harmonis ini ya, kepada tokoh-tokoh Bekasi ya, yang peduli terhadap Bekasi, berikanlah kami ruang dan waktu ya untuk menunjukkan bahwa hubungan harmonis eksekutif dengan legislatif itu satu tujuannya apa? Agar kami membangun Bekasi nyaman dengan penuh ketenangan, sehingga pada akhirnya maksimal dan menjadi hasil yang positif. Oke. Tadi kembali lagi ke masalah pencemaran lingkungan baik kali maupun lainnya. Nah, apakah ada wacana mungkin kita ditolak karena dari lemahnya mungkin tentang sanksi, tentang sanksi seperti pernah ada buang sampah buang di Kalimalang, cuman hanya denda 2 juta. Apakah ada wacana mungkin terkait sanksi ini akan lebih diperkuat dengan diterbitkannya perda atau aturan-aturan? Apakah ada wacana di situ ataukah mungkin nanti ada opsi lain gitu kan agar Kabupaten Bekasi ini terlihatnya yang pertama tadi itu pencemarannya banyak karena banyak industri, terus yang kedua juga masalah sampah-sampah, apakah edukasi atau tempatnya yang kurang TPS-nya? Kepada tokoh-tokoh Bekasi ya, yang peduli terhadap Bekasi, berikanlah kami ruang dan waktu ya untuk menunjukkan bahwa hubungan harmonis eksekutif dengan legislatif itu satu tujuannya apa? Agar kami membangun Bekasi nyaman dengan penuh ketenangan, sehingga pada akhirnya maksimal dan menjadi hasil yang positif. Oke. Tadi kembali lagi ke masalah pencemaran lingkungan baik kali maupun lainnya. Nah, apakah ada wacana mungkin kita ditolak karena dari lemahnya mungkin tentang sanksi, tentang sanksi seperti pernah ada buang sampah buang di Kalimalang, cuman hanya denda 2 juta. Apakah ada wacana mungkin terkait sanksi ini akan lebih diperkuat dengan diterbitkannya perda atau aturan-aturan? Apakah ada wacana di situ ataukah mungkin nanti ada opsi lain gitu kan agar Kabupaten Bekasi ini terlihatnya yang pertama tadi itu pencemarannya banyak karena banyak industri, terus yang kedua juga masalah sampah-sampah, apakah edukasi atau tempatnya yang kurang TPS-nya, nah gitu kan. Nah mungkin dari ketua sendiri itu ada tanggapan seperti apa? Saya pikir Nanti yang dikatakan miskin kita ingin mengatakan apa tadi yang baru apa miskin dan aturan gitu. Banyak suatu harapan dari publik, misalkan kenapa perda sedikit? Saya katakan bahwa untuk membuat perda itu tentu ada perjalanan, ada perbandingan, ada kunjungan. Buat apa? Sementara negara dalam keadaan COVID, ya kan? Kemudian juga berkunjung kemana-kemana juga dibatasi, toh kita malah kemana-mana, ya kan? Makanya waktu itu saya katakan efektifkan dulu mana perda yang memang dibutuhkan, mana yang tidak. Justru kalau kita dibuat perda sebanyak mungkin setelah jadi tidak efektif, apa yang terjadi? Publik akan menyerang kami. Apa yang buat perda? Tidak ada suatu hubungan dengan fakta yang ada, ya. Soalnya tidak ada empati di tengah-tengah COVID malah berkunjung kemana-mana. Nah kan itu anggaran juga tidak sedikit. Itulah kami berpikir buat perda yang maksimal dan berhubungan dengan kepentingan yang lebih mendesak. Tidak terlalu penting, abaikan dulu. Saya bilang itu ada tanggung jawab saya sebagai ketua. Karena saya ingin anggaran yang sudah tersedia merupakan uang rakyat harus dimanfaatkan sedemikian rupa. Itu. Kalau kembali kepada bagaimana lingkungan segala macam tentang limbah yang mungkin dari pabrik dan lain sebagainya, inilah persoalan Bekasi. Saya pikir Bekasi wilayah selatan bagaimana dan juga berkunjung kemana-kemana juga dibatasi, toh kita malah kemana-mana,
ya kan? Makanya waktu itu saya katakan efektifkan dulu mana perda yang memang dibutuhkan, mana yang tidak. Justru kalau kita dibuat perda sebanyak mungkin setelah jadi tidak efektif, apa yang terjadi? Publik akan menyerang kami. Apa yang buat perda? Tidak ada suatu hubungan dengan fakta yang ada. Ya, soalnya tidak ada empati di tengah-tengah COVID malah berkunjung kemana-mana. Nah kan itu anggaran juga tidak sedikit. Itulah kami berpikir buat perda yang maksimal dan berhubungan dengan kepentingan yang lebih mendesak. Tidak terlalu penting, abaikan dulu. Saya bilang itu adalah tanggung jawab saya sebagai ketua. Karena saya ingin anggaran yang sudah tersedia merupakan uang rakyat harus dimanfaatkan sedemikian rupa. Nah, itu. Kalau kembali kepada bagaimana lingkungan segala macam tentang limbah yang mungkin dari pabrik dan lain sebagainya, inilah persoalan Bekasi. Saya pikir Bekasi wilayah selatan, bagaimana persoalan dengan polusi udara? Bekasi wilayah utara, bagaimana dengan limbah cair yang mengalir ke sana? Ini sesuatu yang perlu dirembukan. Oleh karenanya, sejauh mana kesungguhan eksekutif? Lagi-lagi. Kenapa? Karena kembali bahwa kami pengawasan, oke kami mengawasi terhadap lingkungan, oke turun kami bawa eksekutif. Tetapi yang melaksanakan itu adalah bagian dari eksekutif. Nah, sejauh mana ketepatan seorang pemimpin dalam hal ini, misalkan bupati menunjuk ya kepala dinas lingkungan hidup. Sejauh mana ketepatan seorang PJ bupati misalkan saat ini menunjuk dinas kebersihan. Saya pikir memimpin itu sebenarnya kemauan. Maksud saya adalah apabila kemauan tinggi ingin mengabdi, ya penuh tanggung jawab, saya pikir semua daerah akan maju. Tinggal kemauan dan tanggung jawab. Tanggung jawab dan mencintai Kabupaten Bekasi. Itu saya pikir itu. Baik, makin mantap saja ini. Ya rupanya yang kita pertanyakan bisa dikorelasikan dengan apa yang ada Bang. Iya nih Pak Bapak Ketua ini. Baik Pak Ketua tadi yang terakhir nih, terus makin asik kita ngobrol, waktu juga sudah petang. Harapan dari Pak Ketua terkait tentang nanti akan menuju kepada kontestasi 2024 khususnya di Kabupaten Bekasi. Biar pertanyaan jebakan itu. Harapan gitu kan, harapan. Terus bagaimana dengan kearifan lokal Kabupaten Bekasi yang ada gitu kan? Karena kesimpulannya adalah putra daerah ataupun bukan, kalaupun ada kemauan yang sama, itu masalah. Ini alat demokrasi. Baik kita. Cuma memang kalau memang mau bijak, ya lagi-lagi kalau ada putra daerah ngapain yang luar? Kira begitu. Kalau bicara putra daerah bukan hanya saya Pak, kalau banyak. Bicara iklan ya. Iya gitu kan. Yang mahal kalau ada yang bagusin. Kita kan gitu. Iya kan, kira gitu ya. Iya. Saya pikir itu. Ya satu tinggal Ketua izin. Masalah pertanian sih gitu. Ini pertanian di Kabupaten Bekasi. Nah ini kan banyak sekali ketika memang pemberitaan harga gabah tidak anjlok harganya, pupuk juga jadi dapat. Durasi. Para petani banyak yang untung. Bahkan ada Durasi bilangin durasi. Yang membuat BMD baru tentang pertanian dan dibikin pemberitaan. Masukin lah kalau mau. Gini Pak, kalau memang itu terjadi dan saya juga baru sedikit mendengar tentang itu, nanti ya saya akan diskusikan dengan komisi ya. Kalau tidak salah komisi 2 ya. Nah nanti dengan komisi 2 saya membuka agar secepatnya memanggil dinas terkait, sekaligus minta penjelasan seperti apa dan pada akhirnya apa yang menjadi persoalannya. Ya tinggal nanti saya benar-benar memberikan suatu rekomendasi untuk dipertemukan ya. Semuanya dinas terkait yang pada akhirnya kami akan mencoba mengajak rembukan kepada para petani juga. Ini penting. Jangan kita bicara di tengah-tengah kita industri soal pertanian terabaikan. Kan tidak elok. Betul. Keseimbangan ini penting Pak. Kembali lagi kepada kita sebagai dulunya nenek moyang kira-kira di daerah-daerah yang agraris gitu kan. Mungkin yang pertanian ini udahlah yang terakhir lah ya. Yang terakhir kasih ada kuliah lagi. Oke baik ya. Gitu Terima kasih Pak. Pak. Oke terima kasih. Jadi sampai jika ada ungkapan yang kurang berkenan mohon maaf. Ya, Dan waktu boleh lah. Iya. Cuma lain kali kalau acara begini jangan mendadak itu. Soalnya Bang Gua kalau nggak dadak dia sibuk terus gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik warga net obras santai ya, obras santai dengan
abang kita, ya, kita lebih akrab kita panggil Abang Kholik ya, selaku Ketua DPD Kabupaten Bekasi, yaitu sangat santai. Banyak kita ambil kesimpulan dan pencerahan di antara banyak persoalan Bekasi, salah satunya yang sudah dijabarkan dalam ngobrol santai pada petang hari ini ya. Kamis 30 Juni 2022, media gabungan podcast mengabarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.